Jalur kerumput. Banyumas. Kontur jalan berupa tanjakan tajam dan berkelok-kelok serta banyak tikungan tajam, membuat jalan ini begitu berbahaya bagi pengemudi yang tidak berhati-hati saat melintasinya. Warga sekitar kerap mengaitkan kecelakaan yang terjadi dengan adanya gangguan tak kasat mata di lokasi yang ada pohon beringin besar di jalur kerumput, Banyumas, Jawa Tengah. Ada juga mitos yang menyebutkan bahwa pengemudi yang melintas harus melempar uang koin ke pengemis yang ada di sepanjang jalur tersebut. Konon, pengemis ini juga pantang untuk diusir lantaran bisa menyebabkan kecelakaan yang lebih mengerikan di lokasi. Watu Dodol. Watu Dodol merupakan salah satu wisata di Banyuwangi yang berada di Kecamatan Kalipuro. Cerita tentang misteri Watu Dodol sudah melegenda di bumi Blambangan. Watu Dodol berada tepat di jalur utama Banyuwangi Situbondo. Nama Watu Dodol sendiri diambil dari sebongkah batu yang ada di tengah jalur darat yang menghubungkan dua kabupaten ini. Batu ini menjulang setinggi kurang lebih 10 meter, dengan permukaan batuan keras. Keberadaan batu ini memiliki banyak versi cerita. Salah satunya adalah legenda Ki Buyut Jaksa yang menjadi cikal bakal tradisi puter kayun Banyuwangi. Watu Dodol juga mempunyai daya mistis tersendiri, karena di sana juga terdapat patung gandrung yang menjadi ikon Kabupaten Banyuwangi. Konon patung gandrung tersebut dapat menari dan merubah-rubah mimik wajahnya. Asrama Inggrisan. Asrama Inggrisan merupakan bekas rumah sakit yang berada di depan gazebo Blambangan. Tempat ini memiliki sejarah yang begitu kelam. Asrama Inggrisan ini pernah dijadikan sebagai tempat pembantaian pada zaman Belanda. Tempat ini juga terdapat pohon beringin berukuran besar. Dari informasi warga sekitar, jika malam telah tiba sering terdengar suara jeritan-jeritan minta tolong dan katanya sering terjadi penampakan seorang noni Belanda yang berlalu lalang di sekitar asrama Inggrisan. Rumah sakit Inggris ini dikenal dengan tempat yang angker oleh masyarakat sekitarnya. Konon bangunan ini sudah beberapa kali mengalami pergantian kekuasaan. Keraton Macan Putih. Keberadaan Keraton Macan Putih menjadi salah satu warna yang menyala terang di kisah warga Banyuwangi dalam mengusir penjajah. Keraton Macan Putih didirikan oleh Prabu Tawang Alun setelah mendapat petunjuk dalam pertapaannya di Desa Bayu. Situs Keraton Macan Putih ini terletak di Desa Macan Putih, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Bangunan Keraton Macan Putih mirip sebuah pendopo tempat berkumpulnya para petinggi kerajaan dengan mahkota di tengahnya. Lantai keramik modern, bersih dan mengkilat. Sebagian orang percaya bahwa hingga saat ini Prabu Tawang Alun belumlah wafat, melainkan telah mencapai tahap manunggaling kawulo Gusti. Dari kabar yang beredar, konon tempat ini diyakini dijaga makhluk astral berupa macan putih yang berasal dari hutan Gunung Raung. Macan putih ini bertugas sebagai pengawal gaib Prabu Tawang Alun, sehingga Keraton Macan Putih ini dipercaya sebagai salah satu wisata mistis di Banyuwangi yang paling angker. Terowongan Kasablanka berada di bawah Jalan Kuningan, Jakarta Selatan. Dikutip dari tribunnews.com tanggal 19 Agustus tahun 2022, dahulu terowongan ini merupakan tempat pemakaman umum TPU. Lihat foto namun, TPU tersebut akhirnya dipindahkan ke tempat lain untuk dibangun menjadi jalan raya. Sayangnya, ada satu jenazah yang tidak sempat dipindahkan dan akhirnya ditimbun di bawah pembangunan jalan tersebut. Selain itu, terdapat kisah bunuh diri dan pemerkosaan yang berujung pembunuhan di kawasan tersebut. Selanjutnya ada Gunung Merapi yang dianggap sebagai tempat angker di Jawa Tengah. Misalnya seperti Bunker Kaliadem serta Pasar Bubrah yang terletak di sekitar Gunung Merapi. Konon, kerap terdengar suara tangisan di sore hari. Sementara Pasar Bubrah adalah daerah batuan dan pasir di mana masyarakat mempercayainya sebagai pusat berkumpulnya makhluk halus. Konon, manusia yang berperilaku tidak sopan akan diganggu dan diculik ke alam lain. Gunung Merapi sendiri memang sejak lama dikenal diselimuti dengan misteri. Dianggap angker karena masyarakat sekitar memiliki kepercayaan ada kerajaan makhluk halus yang disebut Keraton Merapi. Menurut kisahnya nama dari Tanjakan Emen sendiri berasal dari nama seorang sopir oplet yang bernama Emen.
di mana MN ini merupakan sopir jurusan Bandung Subang dan konon dulunya dia meninggal di lokasi yang kini dikenal dengan Tanjakan MN ketika mengangkut ikan asin dari Ciroyong, Bandung, menuju Subang. Kemudian korban terbakar hidup-hidup di tanjakan tersebut beserta mobil opletnya yang terguling serta terbakar. Dan menurut warga sekitar dikabarkan hanya MN lah satu-satu orang yang berani melewati tanjakan tersebut sendirian di malam hari. Masih menurut warga sekitar rentetan kecelakaan terus terjadi di jembatan MN tersebut, seperti remblong, pecah ban, ataupun kendaraan terperosok karena tidak kuat menanjak di lokasi itu. Yang paling mistis yaitu adanya kendaraan yang tiba-tiba mogok serta beberapa pengguna jalan tiba-tiba mengalami kerasukan di tanjakan MN tersebut. Sementara isu lainnya ada yang mengatakan bahwa MN merupakan korban tabrak lari dan bukanlah supir. Kemudian jenazahnya disembunyikan untuk menghilangkan jejak oleh si penabrak dan warga berkeyakinan bahwa arwah MN bergentayangan. Beberapa kecelakaan lainnya yang sempat geger pada waktu itu yaitu kecelakaan bus pariwisata yang menyebabkan 15 penumpang meninggal pada bulan Februari tahun 2018. Di mana waktu itu bus pariwisata bernopol F7959A diduga menabrak tiang rambu lalu lintas. Warga menyatakan bahwa banyak penumpang yang terjepit karena bus tersebut terguling. Cerita keangkeran Jalan Baksil atau Jalan Siliwangi berawal ketika tahun 1980-an. Sempat terjadi kecelakaan tragis yang menimpa suatu keluarga yang hendak makan malam di sana. Ketika hendak memarkir mobil, tiba-tiba datang mobil lainnya yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi di jalanan tersebut. Akhirnya tabrakan pun terjadi dan salah satu anak perempuan dari pihak korban yang bernama Uci pun terpental jauh hingga ke salah satu pohon di Jalan Babakan Siliwangi. Keluarga tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit. Namun karena luka yang cukup parah, Uci pun meninggal dunia. Sebelum gadis kecil malang tersebut menghembuskan napas terakhirnya, konon ia sempat menanyakan boneka kesayangan miliknya yang ia pegang sesaat sebelum tabrakan tragis tersebut. Hal itu membuat sejumlah pihak lantas mencoba mencari boneka itu di sepanjang Jalan Babakan Siliwangi namun tidak ketemu. Berdasarkan kejadian tersebut, muncul kisah mistis di mana keberadaan boneka tersebut justru menjadi hantu penunggu kawasan itu. Ada juga yang menyebut kerap muncul penampakan gadis kecil yang diduga merupakan arwah Uci.